Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 112. Keberangkatan. Peristiwa-peristiwa terakhir telah menjadi bahan perbincangan di seluruh Paris. Emmanuel dan istrinya berdiskusi dengan kagum alami di apartemen kecil mereka di Rue Meslay tentang 3 malapetaka berturut-turut, tiba-tiba dan tak terduga, yang menimpa Morcerf, Danglars, dan Villefort. Maximilian yang sedang berkunjung, mendengarkan, atau lebih tepatnya hadir, tenggelam dalam kelesuan yang biasa meliputinya. Sungguh, kata Julie, bukankah hampir kita bisa bayangkan, Emmanuel, bahwa orang-orang yang dulu sangat kaya dan bahagia itu dalam kemakmuran mereka telah lupa bahwa ada jin jahat mengintai di atas mereka seperti peri jahat dalam dongeng Perrault yang datang tak diundang di pesta pernikahan atau baptisan dan tiba-tiba muncul untuk membalas luka hati karena diabaikan? Alangkah mengerikannya nasib ini, kata Emmanuel, memikirkan Morcerf dan Danglars. Alangkah pedihnya penderitaan ini, kata Julie, mengingat Valentine, tapi dengan kelembutan alamiah seorang wanita, ia tak menyebut nama itu di hadapan saudaranya. Jika Yang Maha Tinggi telah mengarahkan pukulan maut ini, kata Emmanuel, pastilah ia dalam kebaikannya yang besar melihat tak ada dalam kehidupan mereka yang layak meringankan hukuman mengerikan ini. Apakah kau tak terlalu gegabah menghakimi, Emmanuel? Tanya Julie. Saat ayahku dengan pistol di tangan hampir bunuh diri, jika ada orang berkata, orang ini pantas menderita, bukankah ia telah salah? Ya, tapi ayahmu tak dibiarkan jatuh. Ada makhluk yang diutus untuk menghentikan tangan maut yang hendak menjemputnya. Emmanuel baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika suara bel terdengar. Tanda yang sudah dikenal dari penjaga pintu bahwa tamu datang. Hampir bersamaan pintu terbuka dan Count of Monte Cristo muncul di ambang pintu. Pasangan muda itu berseru gembira, tapi Maximilian hanya mengangkat kepala lalu segera menjatuhkannya kembali. Maximilian, kata sang Count, seolah tak memperhatikan kesan berbeda yang ditimbulkan kehadirannya pada lingkaran kecil itu. Aku datang menjemputmu. Menjemputku? Ulang Morel seakan baru terbangun dari mimpi. Ya, kata Monte Cristo. Bukankah sudah disepakati bahwa kau akan ikut denganku? Bukankah tadi malam kukatakan bersiaplah untuk berangkat? Aku siap, kata Maximilian. Aku datang khusus untuk berpamitan. Kemana kau pergi, Count? Tanya Julie. Pertama-tama ke Marseille, Nyonya. Ke Marseille? Seru pasangan muda itu. Ya, dan aku membawa saudaramu. Oh, Count, kata Julie. Apakah kau akan mengembalikannya pada kami ketika ia sembuh dari kesedihannya? Morel berpaling, menyembunyikan kekacauan wajahnya. Jadi kau tahu ia tak bahagia? Tanya sang Count. Ya, jawab sang gadis. Dan aku sangat khawatir ia merasa rumah kami membosankan. Aku akan usahakan agar ia terhibur, jawab sang Count. Aku siap menemani Tuan, kata Maximilian. Selamat tinggal, sahabat-sahabat baikku, Emmanuel, Julie, selamat tinggal. Selamat tinggal, seru Julie. Kau tinggalkan kami begitu saja tanpa persiapan, tanpa paspor? Penundaan hanya memperdalam duka perpisahan, kata Monte Cristo. Dan Maximilian pasti sudah menyiapkan segalanya. Setidaknya aku sarankan demikian. Aku punya paspor dan pakaian sudah dikemas, kata Morel dengan tenang, tapi penuh duka. Bagus, kata Monte Cristo sambil tersenyum.
Kesiapan cepat seperti ini menunjukkan kedisiplinan seorang prajurit sejati. Tapi kau pergi sekarang, kata Julie. Tak memberi kami sehari, bahkan 1 jam sebelum kau berangkat? Keretaku sudah di depan pintu, Nyonya. Aku harus tiba di Roma dalam 5 hari. Tapi apakah Maximilian pergi ke Roma? Seru Emmanuel. Aku pergi kemanapun Count berkenan membawaku, kata Morel dengan senyum penuh duka. Selama sebulan ke depan, aku berada di bawah perintahnya. Oh Tuhan, apa anehnya ucapanmu, Count? Kata Julie. Maximilian pergi bersamaku, kata sang Count dengan suara paling lembut dan meyakinkan. Maka jangan cemas atas nasib saudaramu. Sekali lagi selamat tinggal, adikku tercinta, Emmanuel. Selamat tinggal, ulang Morel. Kesembronoan dan ketidakpeduliannya menyayat hatiku, kata Julie. Oh Maximilian, kau pasti menyembunyikan sesuatu dari kami. Ah, jangan khawatir, kata Monte Cristo. Kau akan melihatnya kembali, gembira, tersenyum, penuh sukacita. Maximilian menatap sang Count dengan tatapan hampir marah. Kita harus pergi, kata Monte Cristo. Sebelum kau meninggalkan kami, Count, kata Julie. Izinkan kami mengungkapkan apa yang terjadi hari itu. Nyonya, potong sang Count menggenggam kedua tangan Julie. Segala yang kau katakan tak akan pernah mengungkapkan apa yang kubaca di matamu. Pikiran hatimu telah kumengerti sepenuhnya. Seperti tokoh baik dalam roman, seharusnya aku pergi tanpa bertemu kalian lagi. Tapi itu kebajikan yang terlalu berat bagiku. Aku manusia lemah dan sombong, yang suka pada pandangan lembut, penuh kasih dan syukur dari sesamaku. Di ambang keberangkatan, aku begitu egois hingga berkata, jangan lupakan aku, sahabat-sahabat baikku, karena mungkin kalian tak akan pernah melihatku lagi. Tak akan pernah melihatmu lagi? Seru Emmanuel. 2 air mata besar mengalir di pipi Julie. Tak akan pernah bertemu lagi? Jadi kau bukan manusia, tapi malaikat. Dan malaikat ini kini kembali ke surga setelah tampil di bumi untuk berbuat kebaikan. Jangan katakan itu. Cepat-cepat Monte Cristo memotong. Jangan, sahabat-sahabatku. Malaikat tak pernah salah. Makhluk surgawi tetap di mana mereka ingin. Takdir tak lebih kuat daripada mereka. Justru merekalah yang mengalahkan takdir. Tidak, Emmanuel. Aku hanya manusia. Kekagumanmu tak layak dan kata-katamu menghujat. Ia mencium tangan Julie yang lalu melemparkan diri ke pelukannya, lalu mengulurkan tangan satunya pada Emmanuel. Lalu dengan berat hati meninggalkan tempat damai dan bahagia itu. Ia memberi isyarat pada Maximilian yang mengikutinya tanpa semangat. Dengan kelesuan yang tak pernah hilang sejak kematian Valentine menghancurkannya. Pulihkan saudaraku dari kesedihannya, bisik Julie pada Monte Cristo. Sang Count menggenggam tangannya seperti yang dilakukannya 11 tahun lalu di tangga menuju ruang kerja Morel. Masihkah kau percaya pada Sinbad sang pelaut? Tanyanya sambil tersenyum. Oh iya, jawab Julie tanpa ragu. Kalau begitu, tidurlah dengan tenang dan percayalah pada Tuhan. Sebagaimana telah dikatakan, kereta pos sudah menunggu. 4 kuda perkasa sudah tak sabar menendang tanah. Sementara Ali, yang tampak baru saja tiba dari perjalanan jauh, berdiri di dasar tangga. Wajahnya basah oleh keringat. Nah, tanya Count dalam bahasa Arab. Kau sudah temui si tua? Ali mengangguk. Dan kau letakkan surat itu di hadapannya seperti kuperintahkan? Hamba itu memberi isyarat hormat. Ia sudah melakukannya. Lalu apa yang dikatakannya? Atau lebih tepatnya, diperbuatnya?
Ali berdiri di bawah cahaya agar sang tuan melihatnya dengan jelas. Lalu dengan cerdas meniru ekspresi sang tua. Ia menutup matanya. Seperti kebiasaan Nortier mengatakan, "Ya." "Bagus," ia menerima, kata Monte Cristo. "Mari kita pergi." Belum selesai ia berbicara, kereta sudah melaju. Kaki kuda menimbulkan percikan api di atas batu. Maximilian duduk di sudut tanpa berkata sepatah kata pun. Setengah jam berlalu. Kereta berhenti mendadak. Sang kaun baru saja menarik tali sutra yang terikat di jari Ali. Si Nubia segera turun membuka pintu kereta. Malam itu cerah berbintang. Mereka tiba di puncak bukit Villejuif, tempat Paris terbentang seperti laut kelam yang melemparkan jutaan gelombang fosfor. Lebih ribut, lebih bersemangat, lebih berubah-ubah, lebih ganas, lebih tamak daripada lautan badai, dan tak pernah beristirahat. Selalu menghantam, berbusa, menelan apapun yang jatuh ke dalam genggamannya. Sang kaun berdiri sendiri. Dengan isyarat tangannya, kereta maju beberapa langkah. Dengan tangan disilang, ia menatap kota besar itu lama. Saat pandangannya yang tajam tertuju pada Babel modern ini, yang sama-sama memikat pemuja agama, materialis, dan pencemooh, ia bergumam. Kota besar, kurang dari 6 bulan berlalu sejak pertama kali kumasuki gerbangmu. Aku percaya roh Tuhan membimbing langkahku ke sini, dan ia pula yang memungkinkanku pergi dalam kemenangan. Sebab rahasia kehadiranku di sini hanya kuserahkan pada Dia yang mampu membaca hatiku. Hanya Tuhan yang tahu, aku meninggalkanmu tanpa kesombongan atau kebencian, tapi tidak tanpa penyesalan. Hanya Ia yang tahu, kekuasaan yang dipercayakan padaku tak pernah kugunakan untuk kepentinganku sendiri atau tujuan sia-sia. Oh, kota besar! Di dadamu yang berdebar inilah aku menemukan yang kucari. Seperti penambang sabar, aku menggali dalam-dalam, mengakar ke jantungmu untuk mencabut kejahatan. Kini tugas selesai, misi berakhir. Kau tak lagi bisa memberiku penderitaan atau kesenangan. Selamat tinggal, Paris. Selamat tinggal. Pandangannya menyapu dataran luas seperti jin malam. Ia mengusap dahinya lalu masuk ke kereta. Pintu tertutup dan kereta lenyap di sisi lain bukit dalam pusaran debu dan suara. 10 lig berlalu, tanpa sepatah kata pun diucapkan. Morel bermimpi, Monte Cristo memandangi si pemimpi. Morel, kata sang kaun akhirnya. Apakah kau menyesal mengikutiku? Tidak, kaun, tapi meninggalkan Paris. Jika kukira kebahagiaan menantimu di Paris, Morel, aku akan meninggalkanmu di sana. Valentine beristirahat di dalam tembok Paris dan pergi dari Paris sebagai kehilangan dia untuk kedua kalinya. Maximilian, kata sang kaun, sahabat yang kita kehilangan tak terbaring di rahim bumi, tapi dikubur jauh di dalam hati kita. Demikianlah ketentuannya, agar kita selalu ditemani mereka. Aku punya 2 sahabat, yang tak pernah meninggalkanku, yang memberiku kehidupan, dan yang memberiku ilmu dan akal. Roh mereka hidup dalam diriku. Aku bertanya pada mereka saat ragu, dan jika pernah ku berbuat kebaikan, itu berkat nasihat bijak mereka. Dengarkan suara hatimu, Morel. Tanyakan apakah kau pantas terus menyelimuti dirimu dalam kesedihan di hadapanku. Sahabatku, kata Maximilian, suara hatiku sangat suram dan hanya menjanjikan malapetaka. Itu cara pikiran lemah, melihat segalanya lewat alam kelam. Jiwamu menciptakan cakrawalamu sendiri. Jiwamu gelap, maka langit masa depan pun tampak badai dan suram. Mungkin benar, kata Maximilian, lalu kembali tenggelam dalam lamunannya. Perjalanan berlangsung dengan kecepatan luar biasa.
yang selalu dimiliki sang Count. Kota-kota berlari menjauh seperti bayangan. Pohon-pohon yang digoyang angin musim gugur pertama tampak seperti raksasa yang berlari menyambut, lalu menghilang begitu disentuh. Keesokan pagi mereka tiba di Chalons, tempat kapal uap sang Count menunggu. Tanpa menunda, kereta dimuat dan kedua penumpang segera naik. Kapal itu dirancang untuk kecepatan. Dua baling-balingnya seperti sayap, membuatnya meluncur di air seperti burung. Morel tak kebal terhadap kenikmatan yang biasa dirasakan saat melaju kencang. Dan angin yang mengangkat rambutnya sejenak mengusir awan di dahinya. Semakin jauh dari Paris, semakin tenang sang Count, seperti orang buangan yang akan kembali ke tanah kelahirannya. Tak lama, Marseille muncul di cakrawala. Putih, bersemangat, penuh hidup, adik muda Tirus dan Kartago, pewaris kejayaan Mediterania, kota tua yang selalu muda. Kenangan kuat menghantam mereka saat melihat menara bulat, benteng Saint Nicholas, balai kota rancangan Puget, dan dermaga berbata tempat mereka bermain di masa kecil. Maka dengan sepakat mereka berhenti di La Canebière. Sebuah kapal bersiap berangkat ke Aljazair. Penumpang dan keluarga berkerumun di dek, menyapa dengan haru. Beberapa menangis, yang lain berisik dalam duka. Pemandangan ini mungkin mengharukan, tapi tak mampu mengganggu arus pikiran Maximilian sejak ia menginjak dermaga. Disinilah, katanya, bersandar berat pada lengan Monte Cristo. Ayahku berhenti saat Faraon memasuki pelabuhan. Disinilah lelaki tua baik yang kau selamatkan dari kematian dan aib melemparkan diri ke pelukanku. Aku masih merasakan air matanya yang hangat di wajahku. Dan bukan hanya dia yang menangis. Banyak yang menyaksikan pertemuan kami ikut menangis. Monte Cristo tersenyum lembut. Aku di sana, katanya sambil menunjuk sudut jalan. Saat ia berkata demikian, dari arah yang ditunjuknya, terdengar rintihan pedih. Seorang wanita berkerudung melambai pada penumpang kapal yang akan berangkat. Monte Cristo memandangnya, dengan emosi yang pasti terlihat oleh Morel jika saja matanya tak terpaku pada kapal itu. Oh Tuhan, seru Morel. Aku tak salah lihat. Pemuda yang melambaikan topinya, perwira muda itu, Albert de Morcerf. Ya, kata Monte Cristo. Aku mengenalinya. Bagaimana? Kau tadi memandang ke arah lain. Sang Count tersenyum. Seperti biasa tak ingin menjawab. Lalu kembali menatap wanita berkerudung itu, yang segera menghilang di sudut jalan. Berbalik pada sahabatnya, ia berkata, Maximilian, apakah kau tak punya urusan di tanah ini? Aku harus menangisi kuburan ayahku, jawab Morel dengan suara patah. Kalau begitu pergilah, tunggu aku di sana. Aku akan segera menyusul. Jadi kau meninggalkanku? Ya, aku juga punya kunjungan penuh bakti untuk dilakukan. Morel menyerahkan tangannya pada tangan yang diulurkan sang Count, lalu dengan anggukan penuh duka, ia pergi menuju timur kota. Monte Cristo tetap di tempatnya hingga Maximilian menghilang, lalu perlahan berjalan menuju Allée de Meilhan, mencari rumah kecil yang dikenal pembaca sejak awal kisah ini. Rumah itu masih berdiri di bawah rindang pohon linden. Salah satu jalan favorit para pejalan kaki Marseille. Pokok anggur menjuntai, rantingnya tua dan hitam, menutupi dinding batu yang terbakar matahari selatan. Dua anak tangga batu, aus oleh langkah kaki, menuju pintu dari 3 papan kayu yang tak pernah dicat, hingga retakannya menganga saat kemarau dan menutup saat hujan. Rumah itu rapuh dan tampak sengsara, tapi tetap ceria dan penuh gambar, sama seperti yang dulu ditempati Dantes tua.
Satu-satunya perbedaan, dulu sang ayah hanya menempati loteng, kini seluruh rumah diberikan sang Count pada Mercedes. Wanita yang dilihat Monte Cristo turun dari kapal dengan penuh penyesalan masuk ke rumah ini. Belum sempat ia menutup pintu, sang Count muncul di sudut jalan sehingga menemukannya dan kehilangannya nyaris bersamaan. Anak tangga itu sudah dikenalnya. Ia tahu cara membuka pintu lapuk itu dengan paku besar yang mengangkat pengait di dalamnya. Ia masuk tanpa mengetuk, seperti sahabat atau tuan rumah. Di ujung lorong bata ada taman kecil, dibanjiri sinar matahari penuh kehangatan dan cahaya. Di sanalah Mercedes duduk di bawah rambatan melati Virginia. Daunnya lebat, bunganya ungu panjang, kepalanya tertunduk, menangis terseduh-seduh. Kerudungnya terangkat, wajahnya tersembunyi di balik tangan, melepaskan tangis yang selama ini ditahan demi putranya. Monte Cristo maju beberapa langkah, kerikil di bawah kakinya terdengar. Mercedes mengangkat kepala dan menjerit ketakutan melihat seorang pria di hadapannya. "Nyonya," kata sang Count, "aku tak mampu lagi mengembalikan kebahagiaanmu, tapi aku menawarkan penghiburan. Maukah kau menerimanya dari seorang sahabat?" "Aku memang malang," jawab Mercedes. "Sendirian di dunia, hanya punya putraku dan kini ia meninggalkanku." "Hatinya mulia, Nyonya," jawab sang Count. "Dan ia bertindak benar. Setiap orang berutang pada negerinya. Yang satu memberi bakat, yang lain tenaga, yang ini darahnya, yang itu kerja malamnya. Jika ia tinggal bersamamu, hidupnya akan jadi beban. Ia akan bertambah kuat dan terhormat dalam pergulatan dan mengubah penderitaan jadi kemakmuran. Biarkan ia membangun masa depan untukmu. Dan aku berani katakan, kau menitipkannya pada tangan yang aman." "Oh," jawab sang wanita malang, menggeleng sedih. "Kemakmuran yang kau bicarakan, yang kudoakan Tuhan berikan, tak akan pernah kurasakan. Piala pahit penderitaan telah kuminum sampai tetes terakhir, dan kurasakan kematian tak jauh lagi. Kau baik, Count, membawaku kembali di tempatku bahagia. Disinilah aku layak mati, di tempat kebahagiaanku dulu berada." "Sayangnya," kata Monte Cristo, "katamu membakar dan mengasamkan hatiku, lebih karena kau berhak membenciku. Akulah penyebab semua penderitaanmu. Tapi mengapa kau kasihan, bukan menyalahkanku? Kau membuatku lebih menderita." "Membencimu? Menyalahkanmu? Kau, Edmond? Membenci, menuduh pria yang menyelamatkan nyawa putraku? Bukankah kau berniat membunuh putraku yang dibanggakan Monsieur de Morcerf? Oh, tatap aku dan lihat, adakah sedikit pun celah di mataku?" Sang Count memandangnya. Mercedes bangkit sebagian, mengulurkan kedua tangannya. "Oh, tatap aku," lanjutnya, penuh kesedihan. "Mataku tak lagi bersinar. Waktunya telah lama berlalu sejak aku tersenyum pada Edmond Dantes yang menantiku dari jendela loteng itu, tempat ayahmu tinggal. Tahun-tahun duka telah menciptakan jurang antara masa lalu dan masa kini. Aku tak menyalahkanmu. Aku tak membencimu, sahabatku. Oh tidak, Edmond. Diriku sendiri yang kusalahkan. Diriku sendiri yang kubenci. Oh, makhluk malang yang aku ini." Ia menangkupkan tangan menatap langit. Monte Cristo mendekat, mencium tangannya. "Tidak," kata Mercedes, menariknya perlahan. "Jangan sentuh aku, sahabatku. Kau telah menyelamatkanku. Tapi di antara semua yang jatuh di bawah balas dendammu, akulah yang paling bersalah. Mereka digerakkan kebencian, keserakahan, cinta diri, tapi aku hina.
karena kepengecutanku melawan nuraniku. Jangan cium tanganku, Edmond. Kau pasti ingin berkata sesuatu yang menenangkan, tapi simpan itu untuk yang lebih layak. Lihat, ia membuka wajahnya sepenuhnya. Lihat, penderitaan telah memutihkan rambutku. Mataku menangis begitu banyak hingga dikepung warna ungu. Dahiku berkerut. Tapi kau, Edmond, masih muda, tampan, terhormat, karena kau punya iman, kekuatan, dan percaya pada Tuhan. Dan Tuhan menopangmu. Tapi aku pengecut. Aku menyangkal Tuhan, dan ia meninggalkanku. Mercedes menangis deras. Hati wanitanya hancur oleh kenangan. Monte Cristo mengambil tangannya dan menciumnya. Tapi ia sendiri merasakan itu ciuman sedingin pada patung marmer seorang santa. Sering terjadi, lanjut Mercedes. Kesalahan pertama menghancurkan seluruh kehidupan. Aku mengira kau mati. Mengapa aku tak ikut mati? Apa gunanya aku meratapimu selamanya di dalam hati hanya untuk membuat wanita 39 tahun tampak seperti 50? Saat mengenalimu dan hanya akulah yang melakukannya, mengapa aku hanya menyelamatkan putraku? Bukankah aku juga harus menyelamatkan suamiku meski ia bersalah? Tapi aku biarkan ia mati. Apa yang kukatakan? Oh Tuhan, bukankah aku ikut membunuhnya dengan ketidakhirauanku, dengan kebencianku, tak mau ingat bahwa demi akulah ia jadi pengkhianat dan pembohong? Apa gunanya aku mengantar putraku sejauh ini, jika kini kutinggalkan, membiarkannya pergi sendiri ke iklim maut Afrika? Oh, aku hina, pengecut, aku mengingkari cintaku, dan seperti semua pengkhianat, aku membawa sial pada siapapun di sekitarku. Tidak, Mercedes, kata Monte Cristo. Tidak, kau menghakimi dirimu terlalu keras. Kau wanita mulia, dan kesedihanmulah yang membuatku menyerah. Tapi aku hanyalah alat, dipimpin Tuhan yang tak kelihatan, yang memilih tak menahan pukulan maut yang harus kulemparkan. Aku bersumpah pada Tuhan, yang setiap hari ku bersujud di hadapannya selama 10 tahun, bahwa aku rela mati untukmu, dan dengan nyawaku, rencana-rencana yang menyatu dengannya. Tapi, dan ini kukatakan dengan bangga Mercedes, Tuhan membutuhkanku dan aku hidup. Lihatlah masa lalu, kini, dan selami masa depan. Lalu katakan, bukankah aku alat ilahi? Malapetaka mengerikan, penderitaan hebat, ditinggalkan yang kucintai, dianiaya yang tak mengenalku, menjadi ujian masa mudaku. Lalu tiba-tiba, dari penjara, kesepian, kemelaratan, aku dikembalikan pada cahaya dan kebebasan, menjadi pemilik kekayaan yang cemerlang, tak terbatas, tak terdengar hingga aku buta jika tak sadar Tuhan memberiku ini untuk rencananya. Sejak itu kekayaan ini kupertimbangkan sebagai amanah. Tak satu pun pikiran kucurahkan pada kehidupan yang dulu bisa kau jadikan bahagia, Mercedes. Tak satu jam pun damai kumiliki. Aku terdorong seperti malaikat pembalas. Seperti kapten pemberani yang akan menjalankan misi berbahaya. Aku menyiapkan perbekalan, senjata, segala cara serang dan bertahan. Aku melatih tubuh pada latihan paling keras, jiwaku pada ujian paling pahit. Aku ajari lenganku membunuh, mataku menyaksikan penderitaan, bibirku tersenyum pada pemandangan mengerikan. Dulu, baik hati, percaya, pemaaf. Kini, pembalas, licik, jahat, atau lebih tepat, tak tergoyahkan seperti takdir. Lalu aku melangkah di jalan yang terbuka, mengatasi segala rintangan, mencapai tujuan. Tapi celakalah yang menghalangiku. Cukup, kata Mercedes. Cukup Edmond, percayalah. Dia yang sendiri mengenalmu adalah yang sendiri memahamimu. Seandainya aku menghalangimu dan kau hancurkanku seperti kaca,
Masih juga, Edmond, aku akan mengagumimu. Seperti jurang antara aku dan masa lalu, ada jurang antara kau, Edmond, dan umat manusia. Dan kukatakan terus terang, perbandingan yang kubuat antara kau dan orang lain akan jadi siksaan terbesarku. Tak ada di dunia yang menyerupaimu dalam kemuliaan dan kebajikan. Tapi kita harus berpisah, Edmond. Mari kita pergi masing-masing. Sebelum aku pergi, Mercedes, adakah permintaanmu? Aku hanya menginginkan satu hal di dunia ini, Edmond. Kebahagiaan putraku. Berdoalah pada Yang Maha Kuasa agar nyawanya diselamatkan. Dan aku akan memastikan kebahagiaannya. Terima kasih, Edmond. Tapi tak adakah permintaan untuk dirimu sendiri, Mercedes? Untuk diriku, tak ada. Aku hidup seakan di antara dua kuburan. Satu milik Edmond Dantes, yang lama hilang dariku. Dia yang kucintai. Kata itu kini tak pantas di bibirku yang layu. Tapi kenangan itu kusayangi, dan tak akan kugadaikan dengan apapun di dunia. Yang lain, milik pria yang mati di tangan Edmond Dantes. Aku setuju dengan perbuatannya, tapi aku harus berdoa untuk yang mati. Putramu akan bahagia, Mercedes, ulang sang Count. Kalau begitu, aku akan menikmati kebahagiaan sebanyak yang dunia ini mampu berikan. Lalu apa niatmu? Mercedes tersenyum sedih. Berkata bahwa aku akan tinggal di sini seperti Mercedes dulu, mencari nafkah dengan kerja, itu tak jujur dan kau tak akan percaya. Aku tak punya kekuatan lagi kecuali untuk menghabiskan hari dalam doa. Tapi aku tak perlu bekerja. Uang kecil yang kau kubur dan kutemukan di tempat yang kusebutkan cukup untuk hidupku. Orang mungkin akan membicarakanku, tapi itu tak penting. Itu urusan Tuhan, kau, dan aku. Mercedes, kata sang Count, aku tak menyalahkanmu. Tapi kau membuat pengorbanan sia-sia dengan menolak seluruh kekayaan Morcerf. Setengahnya secara hak milikmu. Aku tahu apa yang ingin kau usulkan. Tapi aku tak bisa menerimanya, Edmond. Putraku tak akan mengizinkannya. Tak akan kuperbuat tanpa persetujuan Albert de Morcerf. Aku akan tahu niatnya dan tunduk padanya. Tapi jika ia menerimanya, apakah kau akan menentang? Kau tahu, Edmond, aku bukan lagi makhluk yang berakal. Aku tak punya kemauan, kecuali kemauan untuk tak memutuskan apa-apa. Aku telah dihancurkan badai-badai yang menghantamku hingga aku pasrah pada tangan Yang Maha Kuasa seperti burung pipit di cakar Raja Wali. Aku hidup karena belum waktuku mati. Jika pertolongan datang, aku akan menerimanya. Ah, Nyonya, kata Monte Cristo. Jangan bicara begitu. Bukan begitu cara kita menunjukkan pasrah pada kehendak surga. Kita semua punya kebebasan. Sayangnya, seru Mercedes. Jika memang begitu, jika aku punya kehendak bebas, tapi tak mampu mewujudkannya, itu akan membuatku putus asa. Monte Cristo menunduk, tersentuh oleh kepedihan yang menghantamnya. Tak akan kau katakan pun bahwa kita akan bertemu lagi? Tanyanya. Sebaliknya, kita akan bertemu lagi, kata Mercedes, menunjuk ke langit dengan khidmat. Kukatakan ini untuk membuktikan aku masih berharap. Lalu setelah menekan tangannya yang gemetar pada tangan sang Count, Mercedes berlari menaiki tangga dan menghilang. Monte Cristo perlahan meninggalkan rumah itu menuju dermaga. Tapi Mercedes tak menyaksikan kepergiannya. Meski ia duduk di jendela kecil loteng yang dulu ditempati Dantes tua. Matanya menatap kapal yang membawa putranya menyeberangi lautan luas. Namun bibirnya tanpa sadar berbisik pelan. Edmond, Edmond.
Edmond.